Halo teman-teman LinkedIn dimanapun teman-teman berada, kembali lagi bersama aku Aga. Di sini aku pengen lanjut pembahasan terkait dengan dasar LinkedIn. Mungkin di sini tuh nggak ada hubungannya langsung dengan melengkapi profil LinkedIn ya teman-teman. Tapi ini merupakan salah satu tema yang sebenarnya udah cukup lama aku pernah bahas di LinkedIn. Sebagai suatu postinganku di LinkedIn pernah, sebagai bahan diskusi di grup pernah. Namun gara-gara ada pandemi gitu ya, fenomena ini tuh harus kita bahas ya teman-teman gitu, yaitu apa? Cara untuk mengidentifikasi lowongan kerja palsu dan cara menghindarinya. Pasti teman-teman di sini tuh udah lumayan sering gitu ya untuk nemuin lowongan kerja palsu. Mungkin ada yang udah pernah diskusi sama aku juga gitu ya. Kak, aku pernah ada lowongan kok kayak gini sih, kok lowongan kayak gini sih gitu. Khususnya untuk teman-teman yang udah join di fresh graduate and career community ku gitu ya, pasti kan udah sering tuh kita tanya jawab soal itu. Tapi di sini aku pengen ya teman-teman siapapun yang ada di luar sana yang nonton video ini yang belum join di komunitasku, yang kebetulan mampir nggak sengaja masuk ke YouTubeku gitu, aku pengen jelasin ulang terkait dengan cara mengidentifikasi loker palsu khususnya yang ada di LinkedIn. Memang nggak terlalu beda jauh teman-teman cara mengidentifikasi loker palsu yang ada di LinkedIn maupun di platform lain gitu. Tapi paling nggak teman-teman di sini aku kasih pemahaman terkait dengan ciri-cirinya dan bagaimana cara mengantisipasinya, walaupun tetap nanti sudut pandangnya aku lebih banyak ke arah yang LinkedIn gitu ya. Jadi gini teman-teman, salah satu aku sebut beberapa gitu ya. Jadi ada salah satu cara yang harus teman-teman lakuin untuk paham loker palsu itu kayak gimana. Cara paling simpel adalah riset dulu. Dalam arti riset gini, silahkan browsing, buka akun Google masing-masing, ketik aja contoh loker palsu gitu. Nah, aku saranin teman-teman belajar dulu yang ada di artikel itu, setelah itu baru nonton videoku. Tapi kalau pengen langsungan ya nggak apa-apa. Kenapa kok aku minta teman-teman browser dulu gitu ya? Karena ada beberapa poin yang mungkin sedikit berbeda tampilannya antara loker palsu di platform lain dengan loker palsu yang ada di LinkedIn. Aku kasih tahu teman-teman, kalau di platform lain, maaf nih, loker palsu itu kelihatan amatir gitu ya. Tapi loker palsu di LinkedIn itu sangat luas, yang kelihatan amatir banget sampai loker palsu yang sama sekali nggak kelihatan amatir. Oke, tapi di sini untuk loker palsu yang nggak amatir nih atau yang amat sangat kelihatan kayak asli, nggak aku bahas di video ini, mungkin aku bahas di video selanjutnya karena nanti terlalu banyak dan ini sangat sensitif sekali topiknya gitu ya. Paling nggak aku akan jelasin dulu terkait dengan loker palsu general yang gampang diidentifikasi di LinkedIn khususnya maupun di platform lain umumnya. Oke, satu hal yang pengen aku sampaikan teman-teman, orang itu akan terjebak loker palsu pada saat satu, dia menggunakan perasaannya banget, baper untuk melamar kerja gara-gara statusnya dia sendiri itu sekarang masih jadi job seeker. Dalam arti tuh kayak memelas gitu loh. Aduh, udah banyak loker yang aku lamar, kok nggak ada panggilan. Aduh, gimana nih aku butuh duit cepet. Aduh, gimana nih keluargaku butuh, aku lagi butuh, bla bla bla. Hal semacam itu mungkin bener fakta bahwa teman-teman memang butuh cepat, tapi baper atau larut di dalam kesedihan seperti itu merupakan sifat yang amat sangat dinanti-nanti oleh loker palsu ini, karena loker palsu itu akan menjebak orang-orang yang dalam tanda kutip logikanya nggak jalan. Nah, logika nggak jalan yang dianya itu dalam perasaan yang happy, perasaan yang lagi nggak jenuh gitu ya, itu pasti kayak mau kejebak terus, wah bentar kayaknya ada yang salah nih, coba aku belajar dulu, pasti ada seperti itu. Tapi kalau teman-teman udah baper, sedih, larut, apalagi jenuh karena nggak ada panggilan kerja gitu ya, nah ini target empuk sekali untuk loker-loker palsu seperti ini gitu ya. Jadi saranku yang pertama ya, silahkan tonton video ini tanpa ada rasa baper, tanpa ada rasa mengasihani diri dulu, dan berfokus pada oke, aku komitmen nanti kalau ke depan tiap kali aku melihat ada loker aku akan memperlakukan seperti ini. Aku nggak bakal larut kepada kesedihan dan aku tidak akan silau atau terlalu terpukau langsung kepada suatu info loker sebelum aku teliti dulu. Itu harus ada di hati teman-teman dulu, oke ya. Nah, sekarang aku mulai masuk terkait dengan beberapa ciri-ciri loker palsu yang mudah diidentifikasi. Yang pertama adalah kualifikasi pendidikannya itu terlalu mudah, terlalu luas. Ingat teman-teman,
Contoh paling simpel gini misalkan, dibutuhkan seorang sales misalkan. Oke, pendidikan dia akan nulis tuh SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 kayak panjang gitu loh teman-teman. Nah, ini tuh persyaratannya tuh harusnya tuh teman-teman ngerasa aneh gitu. Tingkat pendidikan tertentu itu memang cocok untuk suatu jabatan tertentu. Namun kurang lazim kalau tingkat pendidikan ini langsung disebutkan dalam satu loker, dalam satu poster gitu, yang dimana loker yang dibuka itu cuma satu. Dibutuhkan sales, dibutuhkan marketing, dibutuhkan seorang admin, pendidikan S1, S2, S3, S4, SMA kayak gitu. Jadi kayak gampang banget ya syaratnya kayak gitu. Jadi kayak ini harus teman-teman ada indikasi, jangan langsung judge. Ingat ya teman-teman, menentukan loker palsu atau tidak itu adalah suatu analisis komprehensif dari unsur-unsur yang memenuhi dari list gitu ya. Jadi jangan langsung kayak gara-gara ini lokernya ngebukanya terlalu gampang nih, pendidikannya lebar, jangan langsung gitu. Komprehensif. Nanti dari sekian list yang aku sebutkan, makin banyak yang masuk kriteria itu makin harus dicurigai gitu ya teman-teman ya. Yang pertama tadi terkait dengan syaratnya terlalu mudah karena pendidikannya lebar sekali kayak gitu. Yang kedua, nama perusahaan dan alamatnya tidak jelas. Aku kasih kata dan ya. Nama dan alamat perusahaannya itu tidak jelas. Aku kasih tahu teman-teman. Perusahaan itu mau dia udah bentuknya PT atau CV, entah itu startup atau itu udah global player dari dulu gitu ya, pasti akan mudah sekali ditemukan, ya enggak? Nama perusahaannya pun jelas gitu. Nah, di sini aku nanya teman-teman, pernah nggak teman-teman coba browsing, googling gitu ya, nama suatu perusahaan, tapi websitenya nggak ketemu gitu? Atau nama perusahaan itu nggak ada, yang muncul adalah satu, nama perusahaan yang mirip sama perusahaan itu. Contoh, ada perusahaan namanya kopi susu di gelas gitu. Tapi waktu teman-teman browsing yang muncul itu adalah kopi susu luwak, kopi susu dingin, kopi panas gitu, kopi di gelas, air putih di gelas. Jadi nggak ada yang namanya persis kayak kopi susu di gelas gitu. Nah, ini teman-teman harus kayak, kenapa nih gitu? Harusnya teman-teman muncul curiga di sini. Kenapa? Kalau teman-teman logikanya jalan, teman-teman bakal mikir gini, kok bisa informasi lowongan kerja aku peroleh dengan mudah, tapi perusahaannya nggak bisa aku temukan secara mudah? Itu pertama, teman-teman harus menanyakan itu. Yang kedua, teman-teman coba cek, pada saat teman-teman menemukan nama perusahaannya yang nggak sama itu, iseng alamatnya dicek, googling aja iseng gitu. Ada nggak yang lokasinya tuh exact di mana gitu? Buka Google Maps kalau perlu, lihat penampakan 3D-nya gitu. Bener nggak ada lokasinya di sana gitu. Nah, kebanyakan loker palsu yang aku temukan, aku teliti juga ya di LinkedIn yang suka muncul dan kadang berulang di platform lain karena ada yang reshare repost gitu, itu kayak gitu, alamatnya nggak terlalu jelas gitu. Jadi kurang meyakinkan aja gitu. Jadi syarat yang kedua itu adalah tadi ya, biasanya itu nama perusahaan dan alamatnya itu nggak jelas. Oke? Misal kalau teman-teman di sini ada pertanyaan, Kak, tapi ada perusahaan yang namanya itu kurang jelas, tapi kalau di browsing ada gitu. Misalkan disingkat, misalkan kopi susu di gelas, jadi PT KSDG atau KSDG Group gitu. Jadi kayak namanya dirubah-rubah gitu. Nanti aku akan bahas di video lain dengan judul loker setengah palsu. Oke? Tapi aku nggak bakalan bahas di sini. Itu syarat yang nomor 2 ya teman-teman. Unsur nomor 2 yang salah satu cara teman-teman untuk identifikasi yaitu biasanya nama perusahaan dan alamatnya itu kalau teman-teman browsing itu nggak jelas. Oke? Nomor 3, memungut biaya pada saat rekrutmen. Dalam rangkaian rekrutmen dia memungut biaya. Terserah dia menyebut biayanya itu sebagai biaya apa. Biaya admin lah, biaya transport, biaya menginap, biaya travel, biaya ini itu. Nanti pokoknya memungut biaya dengan alasan apapun. Nanti uangnya di bank dibalikin, uang jaminan. Pokoknya itu adalah loker palsu. Ingat teman-teman, rekrutmen itu adalah suatu proses investasi dari perusahaan, di mana orang itu akan, aku invest orang gitu kan, terus habis itu orang aku rekrut, nah orang ini akan menjadi aset gitu. Jadi perusahaan tuh ngeluarin duit dulu gitu.
Nah, untuk perusahaan yang sejak awal udah ada biaya akomodasiin itu, kerjasama dengan hotel, tour and travel, penerbangan apapun itu, atau ada alasan minta duit apapun itu gimana? Itu bisa diidentifikasi loker palsu. Kalau misalkan ada yang bilang, tapi kak, ada tuh kak di suatu daerah, misal nih, yang teman-teman akan temukan, kawasan industri tertentu udah biasa kak, gitu. Biasanya harus bayar, di pabrik tertentu misalkan harus bayar lewat calo gini gitu. Ini beda kasus. Ini nanti aku bukan akan bahas di video loker setengah palsu. Loker setengah palsu sebagai definisiku ya teman-teman, yaitu adalah loker yang teman-teman daftarnya apa tapi secara paksa diubah untuk menjadi apa. Ingat, secara paksa. Yang kedua, loker yang ada effort tambahan di luar effort resmi. Nah, itu aku sebut sebagai loker setengah palsu dan itu akan aku jelasin di video yang terpisah. Tapi di sini salah satu ketentuan nomor 3 adalah adanya biaya yang dikeluarkan dengan alasan apapun pada saat rangkaian tahap interview. Oke, teman-teman, itu adalah salah satu hal poin nomor 3 gitu ya, yang harus teman-teman pertimbangkan untuk menilai suatu loker itu bener apa enggak gitu. Yang nomor 4, undangan. Jadi gini, loker itu ya, dia akan ditulis secara tidak baku, dan kalau teman-teman lamar dibales gitu ya, surat undangan atau responnya atau feedbacknya juga nggak baku atau banyak typo gitu. Coba teman-teman baca deh, nanti teman-teman akan sering menemukan seperti itu, bahwa kayak kok lokernya balesnya kayak begini, atau mungkin di posternya udah kelihatan kok bahasanya banyak yang nggak baku, tata letaknya kok asal-asalan, kok kayak seolah-olah itu teks tapi ke distract sana sini, terus desainnya kayak aneh, kayak satu template terus ditimpa dan lain-lain, kayak amatir seperti itu. Atau panggilannya kok bahasanya nggak baku, bahasanya general kepada SDR garis miring I dan lain-lain, nggak jelas, terus bahasanya terlalu kurang sopan, bukan kurang sopan sih, lebih kayak nggak baku sih gitu. Itu kayak mikir aneh gitu, karena perusahaan nyata, perusahaan real, perusahaan yang benar-benar real membuka lowongan kerja, dia akan sangat profesional. Jangankan untuk merespon, desain posternya saja udah luar biasa gitu ya teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang teman-teman harus pertimbangkan. Jangan terpukau isinya dulu, lihat cara nulisnya, rapi enggaknya, baku enggaknya. Nanti di komparasi dengan poin-poin lain yang tadi ya, indikasi teman-teman boleh curiga kalau loker ini tuh loker palsu. Misalkan teman-teman ngeliat kayak gitu ya. Itu syarat yang selanjutnya itu adalah terkait dengan gaji. Jadi loker tersebut menyampaikan gaji yang fantastis, yang nggak masuk akal. Oke, aku kasih tahu teman-teman, tidak semua perusahaan yang menyampaikan gaji di awal itu adalah perusahaan yang memberikan loker palsu. Misalkan outsourcing resmi maupun kayak rekrutmen konsultan tertentu yang dia third party untuk rekrutmen, itu beberapa ada yang memang menyebutkan gaji. Tapi gaji fantastis ini memang dia itu selevel dengan fungsi jabatan yang sedang dibuka. Tapi ada level entry gitu ya, level staff gitu, gajinya kayak gaji VP mungkin gitu ya, atau gaji manager. Jadi kayak udah teman-teman udah kayak wow kayak gitu. Apalagi ada breakdownnya yang berlebihan nih fasilitasnya. Jadi kayak daftar staff, fasilitas, eksekutif gitu. Jadi kayak jangan langsung terpukau dulu dengan angka-angka di situ. Balik lagi teman-teman, kenapa kok dibikin fantastis? Karena ini tuh gunanya untuk ngeblok pikiran teman-teman biar logikanya nggak jalan. Kenapa logikanya nggak jalan? Tadi logika nggak jalan gampang untuk ditipu. Kenapa? Ya tadi teman-teman udah larut dalam kesedihan, meratapi nasib ngelamar kerja nggak ada panggilan, akhirnya teman-teman jenuh. Inilah, kalau teman-teman seperti itu gampang banget kena seperti ini gitu. Kalau mungkin teman-teman bilang aku nggak mungkin kayak gitu kak, nggak mungkin aku kayak gitu sekarang. Iya betul, karena teman-teman logikanya masih jalan. Tapi pada saat teman-teman larut gitu ya, hilang ide, hilang semangat, udah itu teman-teman kayak baca gitu kan, kayak wah ini udah nggak meyakinkan nih gitu kan. Ya udah, jadi kayak ya udah nanti nurut gitu ya, begitu teman-teman udah jadi target gitu. Nah, aku bahas ke yang selanjutnya ya teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah domain email. Domain email yang tidak profesional. Banyak orang yang nyebut domain emailnya tuh yang gratisan. Aku kasih tahu teman-teman, domain email yang gratisan, bahasa simpelnya pakai Gmail, pakai Yahoo gitu ya, itu adalah salah satu indikasi saja untuk mencurigai.
Tapi teman-teman nggak bisa bilang kalau pakai domain gratisan pasti palsu, itu nggak bisa. Oke? Jadi syarat menentukan loker palsu itu tidak bisa hanya menggunakan salah satu indikator. Apalagi cuma ngejudge melalui email domain gratisan itu pasti palsu, nggak bisa gitu. Harus dengan tadi ya beberapa indikator lain yang tadi aku udah sebutkan gitu. Karena apa? Karena satu, aku menemukan juga loker dengan domain gratisan tapi lokernya ini asli. Aku menemukan loker dengan domain berbayar tapi lokernya palsu. Oke? Tapi jumlah loker palsu dengan domain gratisan itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada dengan domain yang berbayar, yang modal gitu. Nah, sehingga aku menyarankan juga bahwa domain gratisan itu merupakan salah satu indikator pertimbangan teman-teman mencurigai lokernya itu loker palsu. Tapi dia nggak aku sebut di awal nih gitu kan, dan dia nggak berdiri sendiri. Aku tegasin sekali lagi, semua indikator yang aku sebutkan dia tidak berdiri sendiri. Jadi nanti makin banyak kategori yang masuk, indikator yang masuk, nah itu di situ teman-teman bisa mulai curiga, iseng aja dicek gitu kan, dicek satu-satu kalau ada yang ditemuin gitu teman-teman. Nah itu beberapa hal yang dasar ya teman-teman ya, yang di LinkedIn itu teman-teman akan temukan loker-loker seperti itu. Biasanya loker-loker seperti itu satu, dia akan diposting melalui akun palsu. Nah akun palsu ini akan aku jelasin di video selanjutnya. Sekarang aku mau jelasin loker palsu dulu. Akun palsu biasanya dia akan nge-share loker palsu. Oke. Yang kedua, biasanya loker ini akan dikirimkan secara random oleh loker palsu di kolom komentar suatu postingan yang viral. Ada suatu postingan misalkan soal loker, terus habis itu banyak yang komen, dia posting lokernya di bawah situ. Biasanya ya teman-teman, nggak selalu, dan loker yang diposting di suatu postingan itu juga nggak selalu kalau itu tuh palsu gitu. Cuman ini aku cuma ngebaca berdasarkan pengalaman pribadi maupun banyak teman-teman yang sharing gitu, yang akhirnya kejebak, yang akhirnya keluar, aku tanya dia nemunya di mana gitu. Atau tempat lain yang biasanya ditemuin itu adalah nge-DM. Jadi si akun orang ini ngirim pesan, ngasih info loker tadi yang luar biasa menggiurkan ya, melalui DM masing-masing orang gitu, sehingga pergerakannya tuh nggak kelihatan gitu. Padahal nanti kalau dia udah masuk kriteria seperti itu, tenang teman-teman, bagi teman-teman yang nanti menemukan ya ada yang share loker palsu seperti itu, nanti aku ajari di video lain juga cara untuk mengambil tindakan loker seperti ini. Aku gak bakal ngajari udah diemin aja, gak bakal kayak gitu. Kita bisa bareng-bareng secara mudah bikin orang-orang seperti ini itu jerak. Oke, nah sekarang tadi kan aku udah nyampe ini beberapa hal sederhana untuk mengidentifikasi loker palsu khususnya yang ada di LinkedIn. Nah sekarang gimana cara kita untuk terbebas dari loker palsu, atau paling enggak kita itu bisa membantu suatu perusahaan gitu ya menghentikan penyebaran loker-loker palsu. Misalnya perusahaan multinasional, perusahaan global, bahkan BUMN itu banyak tuh yang muncul loker palsunya. Kita selain bisa mengantisipasi biar diri kita nggak kena, kita lo bisa bantu perusahaan itu kayak, Pak ini ada yang mengatasnamakan Anda nih, ditindak dong, kayak gitu. Itu kita bisa ngebantu. Tapi sebelum ke arah ngebantu, aku pengen ngejelasin teman-teman gimana caranya untuk menjaga diri kita dari loker tersebut. Yang pertama adalah, silahkan begitu teman-teman menemukan informasi lowongan kerja yang mencurigakan berdasarkan kriteria di atas, gitu, silahkan melakukan riset terintegrasi di semua platform, di semua tempat. Contoh, begitu ada nama perusahaan yang mencurigakan nih dari screening awal gitu ya, cari di Google dulu. Cari di Google, cari apa? Reputasi, ulasan soal perusahaan ini, ada nggak? Gitu. Nggak ada, cari perusahaannya. Jadi tadi di awal ya, nama perusahaannya ketemu nggak? Gitu kan. Yang kedua, lokasinya jelas nggak? Yang ketiga, ada yang ngulas nggak? Yang keempat, ketemu nggak sosmed resminya gitu, kayak IG resminya, LinkedIn resminya gitu. Terus habis itu cari di LinkedIn, karena aku lagi bahas hasil LinkedIn, cari di LinkedIn. Di LinkedIn nanti silahkan dicari di bagian search atas ya, search box di atas, cari nama PT-nya persis seperti yang tertulis di lowongan kerjanya. Ketemu nggak gitu? Nanti dicari tuh, hasil search kan bisa people, bisa post gitu kan, cari. Kalau semua itu dicari nggak ketemu gitu ya, ada indikasi bahwa loker ini
palsu atau setengah palsu. Ingat ya, aku ulang lagi walaupun nggak aku bahas di ini, setengah palsu adalah loker yang memaksa kita bekerja untuk posisi yang tidak sesuai dengan yang kita lamar. Memaksa statusnya. Oke? Atau yang kedua, membuat kita ada step-step tambahan di luar loker resmi. Oke? Tapi ini nggak aku bahas sekarang. Atau loker ini ada loker palsu. Gitu. Jadi kalau udah ada kayak gitu, paling simpel apa? Biarkan. Oke? Kalau yang simple ada effortnya lagi, biarkan, tapi akunnya di blok kalau itu adalah orang gitu. Sekali blok nggak bisa di unblock sih gitu, tapi nggak masalah gitu. Atau kalau mau ada effort lagi, silahkan ditanyakan ke orang yang mungkin tahu. Jadi mungkin ada nama PT-nya sama, tapi kok lokasinya harusnya tuh di kawasan sini, kok dia lokasinya di sini gitu kan. Kebetulan teman-teman punya kenalan nih, nggak harus kenal di dunia nyata, dunia maya, confirm aja ke dia. Atau misalkan teman-teman bisa mengunjungi web resminya suatu perusahaan, kalau teman-teman tahu bahwa ada yang mengatasnamakan perusahaan lain gitu kan, kirim aja email ke sana, mohon konfirmasi apakah informasi lowongan pekerjaan ini benar, karena saya melihat dia diposting di LinkedIn oleh akun ini, kasih URL-nya. Itu malah teman-teman ngebantu pihak perusahaan kalau untuk apa, memerangi loker-loker yang seperti ini yang akan menurunkan citra perusahaan ini gitu. Nah, ini adalah cara paling basic ya teman-teman untuk terhindar dari loker palsu. Sejauh ini aku ngurusin loker, ini sekarang itu awal tahun 2022 gitu. Berarti ini udah tahunku ke 9 aku ngurusin loker. Hampir setiap bulan itu yang sharing sama aku terkait loker palsu tuh pasti ada. Jumlahnya nggak sedikit teman-teman. Dan itu akan berkeliaran di dunia kerja, di platform manapun. Yang dimasalahkan di sini adalah bukan masalah loker palsunya. Oke? Aku di sini pengen ngejaga teman-teman biar bermain secara smart gitu, bisa melindungi diri sendiri, melindungi orang di sekitar, bahkan melindungi orang-orang yang teman-teman kenal. Paling sementara itu dulu dari aku. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi, kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan, kalau ada pertanyaan silahkan cek LinkedIn-ku, cek emailku, atau tulis di kolom komentar atau kirim WA ke aku. Oke teman-teman, paling sementara itu dulu ulasan dari aku. Thank you, selamat mencari pekerjaan. Aku harap bisa segera menemukan pekerjaan impian tanpa bersentuhan sedikit pun dengan loker palsu. Thank you.